Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Pusri Bertani. Hari ini kami dari PT Pupuk Sriwijaya Palembang, saya beserta tim Agro Solution PT Pusri Palembang sedang melakukan kegiatan yaitu closing project. Salah satu project program Makmur Agro Solution Komoditi Padi di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Baiklah, hari ini kami sudah kedatangan seorang tamu. Beliau adalah seorang yang sangat penting dalam kegiatan kami, yang juga banyak sekali memberikan kontribusi terhadap kelancaran dan keberlangsungan program Makmur Agro Solution PT Pusri Palembang di Provinsi Sumatera Barat. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Bu. Boleh langsung memperkenalkan diri Bapak kepada boleh, Bu. teman-teman kami. Selamat siang kawan-kawan petani. Nama saya Zetria Edison, penggiat pertanian, di mana pada kesempatan saat ini kita sudah melakukan perubahan cara pindah tanam dari tanam konvensional yang memakai benih banyak. Sekarang kita fokus pada pelaksanaan tanam padi sebatang, di mana program tanam padi sebatang ini awalnya adalah dari program SRI. Saat ini kita kebetulan bertemu dengan pihak Pusri, dan saya mengucapkan terima kasih dan cukup bangga sebagai petani bisa bertemu langsung dengan Bapak Ibu dari Pusri, ya Bu? Ya, baik. Jadi tadi saya dengar Bapak ada program tanam padi sebatang. Bisa diceritakan sedikit Pak, itu prosesnya seperti apa? Lalu keterkaitan antara program Agro Solution Makmur Komoditi Padi ini dengan program Bapak sendiri yang itu tanam padi sebatang. Terima kasih, Bu. Awal dari di mana kita dapat informasi tentang pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusri ini adalah di saat adanya sosialisasi tentang produk bioripah. Kemudian di saat sosialisasi itu kita diberi dua macam produksi, yang pertama dalam bentuk cairan dan yang kedua dalam bentuk granul, ya Pak ya? Ya. Padatnya. Nah, pada saat itu kita diberi ini, dibawa pulang. Nah, di saat itulah kita mulai berpikir. Nah, selama ini kita memakai bahan-bahan kimia, dan saat ini pemerintah sedang giat-giatnya mempromosikan supaya bahan-bahan yang ada di dalam tanah itu tidak semakin hancur. Nah, bagaimana mengatasinya? Yaitu dengan bahan-bahan organik. Nah, di saat itu kita bawa pulang dan kita kebetulan bertepatan dengan musim tanam, kita langsung memanfaatkan daripada produksi yang kita dapat di saat pelatihan atau sosialisasi. Pada saat ini kita melakukan dengan penyemprotan 2 kali penyemprotan, Bu, yang ini ya. Di saat setelah tanam. Ya. Kenapa kita melakukan di saat setelah tanam? Ya. Karena kami petani ini mengkajinya juga cukup jauh. Kalau bahan cairan ini dilakukan di saat pengolahan lahan, akan terbawa arus di saat pembajakan. Ya. Nah, itu yang menjadi kenapa dilakukan di saat setelah tanam. Ya. Setelah tanam, umur 1 bulanan kita semprotkan lagi. Ya. Nah, cukup sebatas itu. Dan satu lagi catatannya bahwasanya kita bukan petani organik. Nah, di sini kita memakai bahan anorganik dalam bentuk organik ini. Kita juga memakai pupuk yang masih kimia. Jadi bukan kita dalam pelaksanaan ini adalah mengurangi pemakaian pupuk kimia. Ya. Nah, bukan berarti tidak memakai sama sekali ya, Bu? Bukan tidak memakai sama sekali. Dan kita juga, Bu, menerima ini, kita juga menyampaikan bahwasanya kami bukan petani organik. Nah, itu, Bu. Ya. Lalu Bapak sendiri luasan lahan yang menggunakan bioripah dan Nutrema ini ada berapa? Satu peta lahan. Satu peta itu ukuran 1000-an, Bu. 1000 persegi. Ya. Lalu kalau dibandingkan dengan ketika Bapak belum menggunakan bioripah dan Nutrema ini, dengan kondisi setelah Bapak memakai bioripah dan Nutrema ini, bisa Bapak ceritakan apa perbedaannya? Ada perbedaannya? Kalau untuk di lapangan saat ini, Bu,
memang ada perbedaan antara pupuk kimia tok dengan penambahan bahan-bahan organik. Ya. Nah, di saat ini tanaman kita sudah umur 4 bulan kurang 1 minggu, jadi tampak perbedaan itu. Dimana kalau tanaman konvensional itu warna dari daun telah memasuki masa penguningan, sementara dia yang memakai Bioripa masih hijau. Itu gitu ya. Ya. Jadi begitu signifikan ya, ketika tidak menggunakan lalu dibandingkan dengan kondisi tanaman umuran 4 bulan itu sudah mulai terlihat ya, sudah terlihat ya, dari tinggi ataupun dari warna daun, tumbuhan ya, warna hijau daunnya. Ya. Oke, jadi kalau Bapak mau kasih pesan-pesan ke teman-teman terhadap penggunaan Bioripa dan Nutrema ini seperti apa? Apakah ini sangat efisien, efektif untuk pertanian teman-teman di tempatnya masing-masing, atau seperti apa? Bapak mau kasih pesan seperti apa? Bapak Ibu kawan tadi, dari perubahan yang kita laksanakan, kalau memang itu cukup drastis, memang cukup drastis. Jadi memanfaatkan benih dalam jumlah banyak, kita menanam dengan sebatang benih. Ya. Pada pelaksanaan ini yang sudah kita jalani dari 2009 sampai saat ini, Bu, produksi kita tidak menurun, dengan jumlah anakan semakin produktif, Bu. Bagaimana kita katakan bahwa satu batang benih ini bisa menghasilkan rumpun yang sama dengan konvensional. Kalau kita membicarakan satu batang benih punya anakan 60, seharusnya yang tanam banyak tadi, kalau dia satu rumpun 10 batang, harusnya berapa, Bu? Nah, 60 kali 10, 600. Ya, nah, tapi itu bukan demikian yang kita dapati. Kita dapati yang tanam banyak, jumlah di saat masa panennya berkisar antara 30 sampai 40. Kalau yang satu batang tadi produktifnya memang sebanyak itu, Bu. Nah, dari perbandingan ini maka kita akan mendapatkan hasil yang sama dari tanam konvensional yang ada jumlah benih banyak dan satu batang benih dengan produksi yang sama. Nah, dari sini kami ingin menyampaikan kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu bahwasanya sudah saatnya kita memperbaiki tanah kita, di mana selama ini kita mempunyai pikiran bahwasanya produksi akan lebih meningkat dengan fokus menggunakan pupuk kimia. Jadi dalam hal ini ternyata bukan itu yang terjadi, bahwasanya di saat kita memakai pupuk kimia, kita kembali harus memperbaiki dasar atau tempat kita berbudidaya. Jadi kita harus mengurangi pemakaian pupuk kimia dengan didukung oleh bahan-bahan organik. Khusus untuk saat ini, kegiatan pemerintah memang mengacu kepada pemakaian bahan-bahan organik untuk memperbaiki tanah. Iya, Bu, ya. Ya. Nah, jadi di dalam hal ini kita mendapatkan bahan dari Pusri, yaitu Bioripa dan Nutrema. Ini merupakan bahan yang betul-betul dibuat dari produksi Indonesia, bukan dari produksi dari luar negeri. Betul, Bu? Betul. Ya. Jadi, mari kita kembali untuk memperbaiki dasar atau tanah yang menjadi dasar tempat kita bercocok tanam. Ya, Bu? Ya. Salam bangga jadi petani, salam bangga jadi penyuluh. Satu lagi, Pak. Ya, boleh, Bu. Sebelum kita closing ya, Pak. Jadi ini kan begitu besarnya harapan petani untuk pertanian Indonesia. Lalu menurut Bapak, harapan Bapak terhadap harga dari dua produk ini itu seperti apa? Bisa disampaikan? Bisa, Bu. Bisa. Nah, kalau soal harga, Pak, Bu, kalau memang ini sudah digambarkan oleh pengecer, bahwasanya harga cocok dengan petani. Ya, apakah ini cocok dengan petani? Itu aja, cocok, sudah tidak terlalu tinggi, sudah bisa dijangkau oleh petani atau? Kalau sudah mampu kami petani untuk membeli. Ya. Jadi ini artinya petani sanggup untuk membeli dengan harga yang 50.000. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau nanti lebih murah ya, Pak. Gitu. Kalau harapan kami memang
lebih murah Bu. Sebab kami petani ini bukan memakai satu bahan Bu. Iya. Nah di saat perubahan terjadi di hamparan ini, nah, kalau seperti ini tentu ada solusinya. Solusinya kami petani ini pasti ke kios-kios pupuk. Tapi mudah-mudahan Pak harganya worth it ya Pak. Maksudnya dengan harga segitu, apa yang diterima petani, apa yang dihasilkan dari lahan pertanian para bapak dan ibu tani ini sesuai. Ya, sesuai ya. Oke, ada lagi terakhir. Ya boleh Bu, boleh Bu. Paling terakhir ini. Ya. Jadi boleh di rating Pak ya, penggunaan dari dua produk ini. Dari 1 sampai 10 nih. Kami ada di nomor berapa Pak? Maksudnya gini, dikasih nilai 1 sampai 10 skalanya, kami ada di berapa? Nah, untuk hal ini karena apa 7 atau 8 atau 9 gitu kan? Ini Ibu kawan-kawan petani sebagaimana yang disampaikan oleh penyuluh bahwasanya kita. Tapi kan selama ini yang Bapak jelaskan kalau sebelum menggunakan ini hijau daun itu kurang, volumenya kurang. Tapi ketika menggunakan dua produk ini itu bertambah. Nah, jadi artinya yang dipakai ini walaupun tambahan, dia sangat memberi, sangat memberi dukungan dan mensupport untuk lahan pertanian. Jadi memang itulah Bu. Ini kan baru kita pakai yang pertama sekali. Kalau yang pertama ini kita untuk mempelajari juga dulu. Nah, jadi itu hal ini mungkin pendukung kami dulu Bioripa ini, kalau memang nanti bisa kami jadikan nomor 1, jadi nomor 1 ini. Ya, betul. Ya. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Kalau untuk kawan-kawan petani, kita fokus itu Bu. Kita harus memperbaiki tanah dulu. Ya. Kalau harus memperbaiki tanah, kita menyampaikan dalam bentuk mengharuskan untuk memperbaiki tanah, kita harus kembali ke bahan-bahan yang ada di lingkungan kita, yaitu bahan-bahan organik. Nah, ini produksi Indonesia Bu, berarti buatan kita. Oke. Ya. Terima kasih Pak. Saya panggilnya Bapak apa? Pak Z Bu. Pak Z. Z aja ya. Terima kasih Pak Z atas bincang-bincangnya pada siang hari ini. Terima kasih juga atas penerimaannya terhadap kerja dari tim AgroSolution program Makmur PT Pusri Palembang. Mudah-mudahan nanti kita bisa ada program lagi yang bisa mendukung pertanian di wilayah Kabupaten Agam. Terima kasih Pak. Kalau boleh kita mohon Bu, bisa Ibu kunjungi lapangan tanaman sebatang yang pakai ini? Oh, boleh Pak. Nanti kita kondisikan, kita koordinasi dulu dengan bapak-bapak di dalam ini. Kita mau kunjungan, kalau misalnya bisa kita kunjungi, kita kunjungi. Ya, kita tutup dulu ya Pak. Oke teman-teman, sobat petani, demikian bincang-bincang kami dengan Bapak Z, ya seorang pegiat pertanian di wilayah Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dan yang kita lihat ini adalah lahan pertanian di Kecamatan Pilatangkamang, Desa Kota Tangah. Indah ya. Oke. Kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, semua.